bersabar di atas pemimpin walaupun dia zalim sampai Allah kemudian memberikan jalan keluar. Otomatis kita diminta untuk sabar dan mendoakan. Makanya kula niku sebulan niku rata-rata jadwal pengajian kula niku ping 89 87. Bulan niki 93 yang mboten klentu. Nah niku dari sekian puluh itu 10 sampai 15 masjid itu saya sampaikan tentang judi online. Tapi apakah kemudian itu menyebabkan jumlah penjudinya turun? Bukan. Justru data yang dikeluarkan pemerintah tambah naik, tambah okeh. Mergone napa? Lah sing judi ra tau pengajian. Jadi ini ya sing judi tetap judi, malah nambah jumlahnya. Nek dulu di kampung-kampung paling cuma 10 orang, saat ini 8,8 juta orang. Nek dulu paling duitnya recehan, saat ini 900 triliun. Parah melih ngapunten. Niku pelakune penjudine niku lari-lari nem-nem. Niku putra-putra kita cah SMP, SMA sing disangoni duit kakean niku wau. Nah, tapi ketika panjenengan doakan dan saya yakin itu ada orang tua yang miris dengan kondisi negeri ini terkait dengan anak-anak muda dan judinya. Dan akhirnya terus banyak yang bunuh diri cah nom-nom niku wau. Saya yakin ada orang tua yang kemudian berdoa dalam kesendiriannya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kemudian Allah memperbaiki pemimpin kita. Maka begitu kemudian ngapunten Pak Prabowo naik. Ini bukan berarti saya nyoblos Pak Prabowo mboten. Blas kula nek pemilu atau nyoblos Pak, coblos kabeh, Pak. Tapi kula dongake anggar pengajian kula dongake, Allahumma aslih aimatana wa wulata umurina, ya Allah memperbaiki pemimpin kami dan orang-orang yang memegang urusan kami gitu kan. Kula dongake. Nah, maka saya yakin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang berdoa agar pemimpin itu baik. Begitu beliau naik kemudian ngomong berantas, tutup, stop, blokir, maka semua diblokir. 380.000 situs ditutup, rekening-rekening bandara diblokir, kemudian para bandara ditangkepi, kemudian backingane dicekeli dan seterusnya. Maka yang harus dengan pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kayak saya, kayak kita sebagai masyarakat itu punya keterbatasan dalam melangkah, nggak mungkin bisa menyelesaikan segede itu. Tapi begitu levelnya udah penguasa, itu gampang, tinggal ngomong langsung ngisore jalan semua. Makanya ketika kita itu nggak ragu untuk mendoakan mereka, nggak ragu untuk kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki mereka, insya Allah negeri ini jadi negeri baik. Makanya para ulama mengatakan jangan semata-mata kamu salahkan pemimpin itu, tapi ayo introspeksi bahwasanya kita itu seperti apa. Kalau sampai di level bawah, sampai tukang taksi, tukang cuci mobil jauh korupsi, maka ya kalau sampai atas ngoten niku ya wajar. Ketika kemudian ngurus SIM itu korupsi, ya, sampai atas ngurus izin usaha, ngurus pertambangan ya korupsinya ya ora mung 100-200 miliar, kalau perlu triliun gitu kan. Maka hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pemimpin itu lahir dari rakyatnya dan anak lahir dari orang tuanya. Sehingga kalau anak ini pengen baik ya orang tuanya harus baik. Begitu pula pemimpin, kalau pemimpin itu jenengan kersa, pemimpin itu baik, maka masyarakatnya harus baik. Delalah sing mboten baik ora tahu pengajian gitu kan. Nah, maka yang jenengan doakan pemimpinnya gitu kan. Maka beliau di sini mengatakan jangan pernah keluar dari rumahmu bawa senjata untuk mengancam melawan pemimpinmu. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa mahrajan, sampai Allah mengeluarkan kamu dari kesulitan. Berarti apa? Berdoa. Wa alla tahruja ala sultan, dan jangan pernah cabut kebaikanmu, keloyalanmu pada penguasa. Makanya ada 500 orang keluar dari Indonesia nyebrang sampai Suriah berbaiat sama ISIS. Paspornya diobong, KTP-nya diketoki. Begitu qualify dipateni karo Amerika, ya bingung arep bali ra iso. Paspore gak ono, KTP-ne ra ono. Terus merengek-rengek mlebu, lalah ya Pak Jokowi ra patek gagas kok kemarin. Makanya saya juga nggak tahu kemana mereka nasibnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang itu, di lokalan men enten orang yang kemudian mendakwahkan tentang pentingnya hijrah, kita harus keluar dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kula wastani dhek ajeng nyebrang laut pundi ngoten ngangge kapal kaya wong Rohingya ngoten. Kula wastani. Ternyata nyebrang mung ning Kalimantan, babat alas gawe bedeng. Terus sing awalnya duwe omah, duwe profesi mentereng kon ninggalke.
dengan iming-iming entuk surga, sampai ada seorang ibu duwe anak cilik karo bojo ganteng ditinggalke Pak gitu. Tinggalke, enak sing duwe omah-omahe dijual gitu kan. Karena mergo pengen hijrah, wis wegah ra betah urip ning negara Indonesia. Munine ngono kuwi. Begitu sampai sana, Pak. Ya wis terlunta-lunta terlantung-lantung. Lah tapi bos-bosane ya nopo transferan miliaran hasil ngedol omah, ngedol mobil segala macem. Begitu kemudian dikosek sama pemerintah, akhirnya yang terjadi ya mereka balik meneh ning kampung wis ra ndek omah, jadi gembel, jadi masyarakat yang kemudian termarginalkan. Terus akhirnya nopo? Nyalahke pemerintah meneh gitu kan. Padahal salah dia ngaji. Maka yang harus dengan pahami, hal-hal seperti ini nih riskan sekali, makanya para ulama memasukkan poin-poin ini ke dalam kitab akidah. Ini kok aliran apa Pak Wau sing kula jelasin niku? Kertas boten jenengan. Namine, kertas. Gavatar. Nanti mireng. Dadi logone iki matahari bersinar ngoten niku. Gerakan Fajar Nusantara napa-napa ngoten. Aneh-aneh wae wong kowe. Nah, maka beliau kemudian mengatakan wa tasma'u wa tuti. Jangan kamu cabut loyalitasmu sama penguasa, tapi dengarkan dan taati. Walatang kusul bai'ah, jangan kamu cabut bai'atmu. Bai'at kita itu apa ya? Kudu nyekel tangannya penguasa berbai'at. Zaman dulu Nabi iya, karena jumlah orang sedikit. Nah sekarang ketika jenengan wis nyekel KTP, nyekel paspor, nyekel akte lahir, kemudian napa niku tercatat di KK segala macam, itu sudah bagian dari tercantum sebagai warga negara. Itu juga bagian dari bai'at sumpah setia kita kepada negeri ini. Dan ketika kita lahir di sini, menikah dengan orang sini, anak-anak kita yang besar lahir di sini, ya harusnya kita kemudian ikut serta memperbaiki negeri ini, bukan kemudian malah gawe geger ke negeri ini. Kemudian beliau mengatakan faman fa'ala dzalika, siapa yang kemudian mencabut bai'ahnya, tidak loyal, kemudian membangkang, memberontak, kata beliau, fahuwa mubtadi'un, itulah ahli bid'ah, mukhalifun mufarriqun lil jamaah. Dia orang yang menyelisihi dan memecah belah jamaah. Sehingga jamaah yang dimaksud itu bukan jamaah ormas tertentu kayak klaimnya orang LDI, mboten, tapi jamaah kaum muslimin di atas pemimpinnya yang satu. Walaupun jenenge disebut presiden, makanya tadi ada penyebutan sultan nggih angsal, imam nggih ento, amirul mukminin nggih kena, kemudian khalifah ya boleh. Maka kalau kita menyebut presiden ya enggak apa-apa. Karena nanti ada sebagian orang Islam yang dia melakukan orasi sana sini, pokoknya Islam kita nggak sempurna, nek kekhalifahan durung ono. Bahkan ketika kemudian penguasa jenenge presiden, dia mengatakan itu juga kurang tepat, harusnya dia namanya khalifah khilafah. Sampai pemimpin Syiah itu turun dari pesawat kembali ke Iran, dia kemudian mengirim utusan pengen berbaiat loh. Jadi pokoknya agar jenenge khalifah, mbok ki wong ra cetha pokoke tak baiat lho, ngawur pol gitu. Sampai ngoten niku dia. Begitu kemudian ten Afghanistan nggih muncul ada penyebutan khilafah, khalifah atau amir gitu kan, mereka lari ke sana pengen berbaiat. Jadi orang-orang itu orang-orang bingung, duwe omah ning kaya ora betah ning jero omahe dhewe, pengen omahe wong liya gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini yang dikritisi oleh para ulama, kemudian ulama ini prihatin dan merangkum kitab-kitab akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ar-Raziyani, beliau kemudian mengatakan dengan kalimat yang serupa, wa nuqimu fardhal jihad wal haji ma'aimatil muslimin, maka kita mendirikan jihad dan kemudian haji bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, ini disebut imam. Jadi disebut imam entuk sultan, entuk amirul mukminin, entuk khalifah, entuk presiden nggih, entuk raja nggih, entuk perdana menteri nggih angsal. Fi kulli dahrin wa zamanin, pada setiap tahun dan zamannya, wala naroh al khuruj alal a'immah walal qital fil fitnah, maka kami tidak melihat adanya celah bolehnya kaum muslimin ini keluar untuk melawan pemimpinnya walaupun di zaman fitnah. Jadi kalau ada kerusuhan, maka beliau mengatakan yang terbaik panjenengan ten jero omah dikunci lawange jumeneng ten mriku, salat dzikir wirid istighfar sing kathah, minta ampun pada Allah agar kerusuhan gek ndang rampung. Bukan malah metu melu jarah niku boten bener, niku kleru. Akhirnya lupute leng mlayu telat mergo awake kelemon malah kobong gitu kan. Nah, itu bukan mati syahid ning mati sangit, wong jelas kobong gitu kan. Nah, maka beliau sudah mengingatkan, nek ada kerusuhan jangan pernah nyebur dalam kerusuhan. Nek ada kebakaran jangan pernah mendekat kalau nggak punya ilmu madam kayak api. Mung nonton tok, lah nek kepletian yo panas, kena kepala yo kepalane kobong gitu kan.
Maka wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu azza wa jalla amrona. Maka kita orang beriman harusnya mendengar dan taat kepada siapa yang Allah berikan perwalian urusan kita kepada dia. Wala tananzi'u yadan min ta'atin, dan jangan pernah kita cabut tangan kita dari ketaatan kepadanya. Wa nattabi'us sunnah wal jamaah, maka kita ikuti sunnah dan kita berjamaah dengan kaum muslimin. Sekali lagi kaum muslimin secara umum, bukan ormas-ormas tertentu, bukan. Wa najtanibu asyudud wal khilaf wal furqah, dan kita wajib menghindari semua hal-hal yang aneh, yang ganjil, yang menyelisihi kebaikan orang banyak dan mengajak pada perpecahan. Makane Pak, makane niki kula sampaikan di beberapa majelis, ketika jenengan kok ningali enten ustad napa gus napa kiai napa habib agar ceramah kok sangune pedang itu ora usah ditrungokke, ora usah ditekani. Pokoknya kita harus jihad, Allahu Akbar. Jihad ning endi karo sapa gitu loh. Maka di sini jelas dikatakan jihad dan haji bersama penguasa. Jadi kalau jenengan niku pengen punya cita-cita putrane mati syahid, niki nek kembali ke perkataan para ulama niki mang sanjang ten putrane jenengan le mangkato ning akmil apa akpol dadi polisi apa tentara sing soleh. Nah, mengko negeri iki jogonen kanthi bener. Lah kok jenengan putra jenengan ditugaske ten perbatasan terus ditulup karo wong OPM kena matanya terus sedo, insya Allah niku mati syahid sebener-benernya mati syahid. Dan dia akan mendapatkan wasilah syafaat untuk memberikan syafaat pada 70 orang anggota keluarganya. Kalau jenengan memang ngimpi putrane mati syahid. Makanya ada ibu-ibu sing ngimpi putrane mati syahid terus anak pengajian sing watos ora karu-karuan. Wong liya kon mangan madu dhek malah ngemplok tawone gitu kan. Maka yang terjadi putrane kon mangkat ke bom yo mangkat. Begitu meledos dor, ustadze alhamdulillah, ibuke yo melu alhamdulillah gitu. Padahal niku kleru, Pak. Kleru. Alhamdulillah putra saya mati syahid lho. Piye to iki? Mati syahid ning ndi, Bu? Lah meledos ning ngarep gereja Jaten kae ngono. Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Ketika negeri itu damai, kok ada orang Islam sing ngrusui wong kafir nganti masang bom segala macam, dia enggak akan mencium bau surga. Nah, hadis ini enggak pernah disampaikan ustaz-ustaz niku wau. Parah meleh, Nabi niku ketika menyuruh berjihad, Nabi mimpin perang. Ustaz niku nek ngongkon ngebom ora tau mangkat dhewe, mesti ngongkon murite. Tapi nek ngajarke poligami, ustaz mangkat dhisik gitu ya. Nah itu loh. Masalahnya kok kenapa kok kayak gitu? Karena subhat, Pak. Yang namanya subhat itu menyambar-nyambar kayak api. Jadi orang yang terkena subhat itu gak akan merasa salah. Wong mendem, Pak. Misal niki naudzubillah ciu, niku nek diombe wong mendem, dia ngerti nek iki kleru. Aku kudu tobat satu waktu nanti. Nah, tapi kalau orang yang sudah kena subhat, itu hatinya itu udah gak bisa membedakan iki bener apa kleru. Bahkan dia merasa itu bener. Makanya nek enten sing lagi rame niku, unek-unekke bakul es teh, goblok ra iso mayokke es teh ngono kan, misal ngoten. Niku dilokke kok omonganmu kasar, ora kasar. Wong iki mung gojekan kok. Padahal wong niku wis dinteni anak bojone ning omah nganti nangis-nangis mergo keluwet ngenteni pake mulih nggo panganan. Begitu digoblok-goblokke, es teh ora terus dituku jamaahe. Blas ra payu. Nanti arep mulih dilalah kok ya udan ndek ngenteni karo nangis. Lah ndonga napa kula mboten mudeng tekan ngomah kok ya terus kemudian disusuli enek wong nawari umroh nganti ping 10, enek sing ngetridit 100 juta, enek sing ngetridit 300 juta kon tuku omah. Coba Allah itu kalau mau tuh izuman tasak waktu diluman tasak biadikal khair gampang. Pengen munggahke ngebleke wong niku gampang. Napa meleh nek niku wong ra duwe, didolimi, diunek-unekke ngoten niku delalah tukang punggung yang benar-benar dia berjuang dengan penuh keikhlasan. Lah kok wonge njaluk maaf ya karo dipiting ini. Piye? Aku njaluk ngapura ya ngono. Terus nggawa RT, nggawa banser, ya wedi to gitu kan. Kowe pilih umroh karo aku apa karo kae? Nggih kali jenengan ya wedi. Engko nek ngomong karo kono ditutuki gitu kan. Makanya yang harus dipahami adalah kebenaran itu sudah jelas kok. Quran hadis niku pun nenten kok. Kalau kemudian dikatakan orang-orang yang mulutnya kotor itu adalah ciri orang yang tidak punya akhlak gitu ya, tentu ya itu sudah jelas. Jadi nggak usah kemudian ngeles itu gojekan. Gojekan ya gojekan yang kemudian nggak boleh
dengan kata-kata yang menyakitkan. Makanya Nabi mengatakan layat khulul jannata man kana fil qalbihi dzarratun minal kibr. Ini tasqiyatun nufus lagi. Enggak akan masuk surga orang yang kemudian di dalam hatinya ada satu biji sawi kecil dari kesombongan. Para sahabat bertanya, "Loh, sombong itu apa ya Rasul? Apa pakai baju bagus ini sombong, pakai celana bagus, sendal bagus, motor bagus sombong?" Kata Nabi, enggak. Sombong itu batarul haq wa ghamdun nas. Kowe dikandani sing bener sing apik ra gelem, terus kowe ngremehke wong liya. Makanya ada istilah, orang itu kalau dia enggak mampu menjadi yang terbaik, maka biar kelihatan baik dia harus menjelekkan orang di sekitarnya. Ben nek wong liya ketok elek, dhek ketok apik, ning asline yo elek jane gitu kan. Ngoten. Kados lare-lare niku lho sing ngapunten ngangge tato niku lho. Dhek jane wis diciptakan fi ahsani takwim, ning dhek ora rumangsa nek dhek iki ganteng. Akhirnya ditambahi tato. Ben piye? Ben wong kemudian memperhatikan dia. Kok ternyata tatone ten mriki ndelik, ditokke mulai tentangan. Kok ternyata aku yo kurang marem, kurang mantep sakniki ditato ten rai. Parah meleh enten sing ditato matane gitu kan. Loh, niku rorone ra karu-karuan. Makanya nanti enggak salah ketika Nabi mengatakan dajjal ku engko metu, di antara matanya niki enten tulisan kafaro yang bisa membaca itu hanya orang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan mentato muka, wajah segala macam itu akan dianggap biasa, sehingga ketika enek wong pating celoneh raine wah ketok keren, padahal sakjane niku tatone tulisane kafaro. Wis dianggap biasa. Maka yang harus jenengan pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim itu benar-benar pengen bersama dengan nabinya nanti di akhirat, sampai Nabi itu mengatakan ana faratukum alal haud, kowe kabeh tak enteni ning telaga. Jadi setelah kita itu meninggal, nanti dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ngantri untuk ditunjukkan amal kita, itu yang disebut dengan hisab. Kemudian bar niku kita ditimbang, karena ada orang sing amale akeh ning bar ditimbang ternyata kopong sithik, ada orang yang amale sithik begitu ditimbang ternyata abot gitu kan. Nah, maka timbangan itu yang menjadikan tegaknya keadilan. Pasca niku kemudian semua orang berjalan menuju telaga Nabi SAW, dan kemudian mereka berkumpul bersama dengan nabinya masing-masing termasuk kita, dan kita sudah ditunggu beliau SAW di situ. Nah, Nabi mengenali kita karena bekas wudhu. Ketika mereka kemudian masuk berkumpul termasuk kita insya Allah, maka yang terjadi ada sebagian yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ini teman-temanku, ini sahabatku ya Allah. Kata Allah, kowe ra ngerti sing dilakoni dhek sepeninggal kowe lunga kowe ra ngerti. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan salah satu sebabnya adalah mufarikun lil jamaah. Mereka terpecah, mereka bedal, mereka enggak mau berkumpul dengan kaum muslimin dan pemimpinnya. Mereka pilih gawe sekte-sekte, gawe kelompok-kelompok. Mereka pilih berada di gunung-gunung, di pedalaman-pedalaman, merancang makar, membuat latihan-latihan militer yang kemudian pengen menggulingkan penguasa dengan cara-cara yang tidak tepat gitu. Bahkan jumlahnya mung 10, mung 20. Makanya tadi kalau jenengan simak dengan betul yang di depan tadi, niku rasio siroh itu benar-benar 1:3. Jadi nek kemudian mung wong 10, wong 20 ngimpi bisa mendirikan negara, insya Allah itu jauh. Gak mungkin. Karena gak mungkin, maka yang paling baik ya kita kemudian bergabung dengan penguasa, kita doakan. Kita bikin penguasa itu menjadi orang-orang yang baik. Makanya melawan penguasa itu bukan dengan senjata dalam artian fisik, tapi apa? Ad-du'a silahul mu'min. Senjatanya orang beriman itu dongake. Penguasa yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan kemudian melahirkan generasi yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari ini terakhir itu menuliskan dalam bait-bait akidahnya, beliau mengatakan, aku wis ketemu 1000 orang guru dari Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, Wasit, Syam, Mesir. Semuanya mengatakan kalimat yang sama tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan salah satu perkataan beliau mengatakan, wa alla tunazi al-amra ahlahu liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah kamu cabut kekuasaan penguasa itu dari mereka, jangan kamu cabut amanah mereka, jangan kamu gulingkan mereka, karena Nabi Musa SAW mengatakan salasun la yughallu alaihina qalbu mri'in muslim. Ini yang tadi di depan saya singgung. Ada 3 hal yang ini harusnya tidak berat pada hati seorang muslim.
Artinya hati seorang muslim yang benar-benar Islam dengan benar, yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar tulus dalam berislam, tidak ada kepentingan, tidak ada keinginan yang lain kecuali pengen menghamba kepada Allah, harusnya dia itu enggak berat untuk melakukan 3 hal ini. Yang pertama kata beliau SAW, yaitu ikhlasul ilmi lillah. Kalau menuntut ilmu harusnya ikhlas lillahi ta'ala. Maka seorang muslim yang hatinya bersih, dia harus kemudian mengikhlaskan proses dia duduk di majelis ilmu. Gak apa-apa walaupun gringgingen. Nek memang kesel sendenan nggih entuk, pokoknya bismillah, pokoknya aku nambah ilmu. Sithik-sithik ning ajeg sampai kemudian hatta ya'tiyakal yakin, sampai Allah kemudian memanggil saya, mencabut nyawa saya, wes gak apa-apa. Dan gak harus tiap hari, dengan rutinkan Senin, Selasa, Rebo niku sisone mengke rei mboten napa-napa. Amal yang terbaik niku sithik ning istiqomah. Timbang okeh ning bariku blas, mendingan sithik ning ajeg. Oh pengajian tiap tanggal niki atau tiap hari ini atau tiap pekan ini, ya monggo gitu kan. Nah kemudian yang kedua kata beliau SAW, wa ta'atun wulatul amri, dan taat pada penguasa itu harusnya tidak memberatkan seorang yang beriman, karena ketaatan kepada penguasa itu insya Allah lebih mudah daripada harus melawan penguasa. Jenengan manut dikengken ngangge helm kan luwih enteng daripada jenengan ngangkat senjata ngelawan tentara gitu. Jenengan kemudian ketika dikatakan lampu merah berhenti, kan itu luwih gampang tinimbang kemudian jenengan nenteng-nenteng bom gitu loh. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya ini enggak berat pada hati seorang muslim. Nah yang ketiga, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, waluzumu jama'atihim. Fitrah manusia yang beriman, orang Islam yang baik itu kudune seneng ngumpul tinimbang bedal. Makanya kalau orang kok senengnya orang seneng amor uang, nah ini orang yang aneh. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu min alladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang masih mau ngumpul dengan orang lain dan mau bersabar dengan apa yang dilakukan orang itu. Wong setiap kita itu mesti kan enten negatif setiap kita. Maka kalau kita masih mau ngumpul dengan saudara kita sama muslim dan kita mau sabar, kata Nabi itu luwih apik tinimbang kowe dhewe antos ra gelem sabar. Makanya panjenengan dapati ngapunten, ada orang-orang yang merasa pengen menyelamatkan dirinya dari fitnah, dia pilih mlebu ning jero kamar, mengunci diri ten mriku, alih-alih datang jauh dari fitnah malah ditekani setan. Kemudian di PCI, timbang kowe urip suwe-suwe, kerja ya ora enek sing nampa, sekolah ra ndedet, meh nikah ya ora enek sing gelem, mendingan mati wae gitu kan. Nek gantung diri nyemplung neraka, lah kowe enek ransel isen ana bom, bledoso ning kono, McD kae apa Pizza Hut apa-apa. Dan itu dilakukan dan itu anak-anak muda loh. Mengerikan loh, Bu. Saya tuh nek delok fotone itu ndase ucul, awake ambiar sampai parah melih niku enten. Namine niku bagus sih, kula kesupen namine. Jadi anak Cirebon usia 17 sampai atau 18-an, kemudian bapaknya guru SMP, diskusi sama bapaknya PNS, dan dia dari kecil diopeni karo bapaknya dengan duit gaji dari negara gitu kan. Sampai akhirnya gede salah ngaji. Diskusi karo bapaknya, "Pak, negara Indonesia ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Lah terus piye? Ya berarti kuwi togut. Lah terus piye? Ya berarti tentarane kayak antek togut, polisinya ya antek togut." Dan dia benar-benar Pak latihan fisik dhewean niku. Latihan fisik sampai akhirnya enten satu napa warung ten pinggir sawah. Dia piye carane pokoknya mancing enten tentara niku mriku dipateni ten niku. Begitu dia berhasil, dia merasa benar toh. Niku girohnya atau nafsunya itu bertambah. Wah, ini berarti aku sisa iki mateni siji. Kudu luwih akeh. Bener, Pak. Daripada urip kesuwen kena fitnah, mending mumpung aku iki lagi on fire istiqomah, pengen menggapai jannah gitu kan. Langsung Pak gawe ransel, diseni bom, mangkate ten pundi coba? Kantor polisi. Ten kantor polisi Cirebon, Mapolrestas Cirebon niku ning jerone enek masjid. Nyemplung ten masjid niku pas Jumatan tuh. Bledos ten niku dier. Polisi enten sing kena, mboten mati dhewe, Pak. Coba. Niku bapake niku ditekoki, gimana pendapat Bapak tentang putra jenengan yang kayak gitu, kata bapaknya. Saya enggak kaget wong aku itu kafir kayak dadi bapake. Coba. Dan itu mengerikan kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ngapunten panjenengan kok gadahi putra sing wis mulai ciri-ciri tondo-tondo
menyepi, menyendiri, memojokkan diri niku hati-hati. Bisa jadi nontoni sing ora-ora atau naudzubillah parah melih terkena subhat yang ora-ora. Ya akhirnya kalau terkena subhat ini niku sing paling parah. Nek nontoni sing ora-ora iso dikandani niku kleru, dia paham itu salah gitu. Tapi nek kemudian kena subhat ini, dia nggak akan merasa salah. Bahkan bapaknya dikafirkan ra masalah. Bahkan nek perlu bapaknya misalnya nantang duel malah dipateni sisan nggih ra masalah gitu. Orang-orang seperti itu mengerikan sekali gitu. Nah, maka beliau kemudian melanjutkan SAW waluzumu jamaatihim. Harusnya ketika kita itu bersama dengan kita berkumpul, harusnya malah senang logika fikirnya. Tapi sebagian mereka enggak senang. Aku mau amor karo mereka, nyebar subhat kok aku enggak terkontaminasi pemahaman orang-orang itu. Sampai dulu saya pernah punya teman ngoten niku. Kula kuliah semester pinten ngoten kula pun ngisi pengajian ngoten. Kula tawari beliau itu kan, jadi waktu itu kan saya banyak kuliah di Jogja sehingga enggak sempat di masjid itu. Saya bilang, "Mas, dia aktivis." Kalau zaman dulu ten Solo enten FPIS, Front Pembela Islam Surakarta. Dia bilang, "Mas, iki aku kerepotane sing masjid iki mbok diwangi gitu kan." Kata dia, "Mau aku nek rono." Lah ngopo? Aku ning kono isine wong awam tok. Lah terus piye? Engko nek aku ngajar ngaji, engko aku ngomong terus mereka ra setuju. Engko aku nesu, aku mulih melayu juga pedang. Lho padahal iki wong Islam padha wong Islam. Terus nganti ngomong ngoten niku, astagfirullah wong iki iki salah mangan apa? Ya wis ra sida Mas. Kuwi langsung ngoten mawon. Padahal ketika itu komplek-komplek yang dulu itu dianggap komplek hitam terus ada masjid, ada pengajian itu kan benar-benar butuh perjuangan untuk disabari ngoten lho. Nah, karep kula nggih ngoten wong dhek laskar kan berarti kan kudune ya mau berjuang tapi malah langsung ngomong ngoten niku. Akhirnya nggih blas kula ora tau ngejak meneh. Dan itu yang mengerikan. Kemudian Allah Subhanahu Nabi SAW kemudian mengatakan fa inna. Kenapa kok kita harus sabar dengan penguasa? Sedikit lagi. Beliau mengatakan fa inna da'watahum tuhitu mi waraihim. Karena ketaatan kita, ngikutnya kita pada penguasa, sak jelek-jeleknya penguasa itu akan menjaga kita di dalam negeri kita. Ngapunten, ketika jenengan ningali enten penguasa sing korupsi segala macam dari atas sampai bawah, niku saelek-eleke mereka duwe tentara, duwe polisi, niku tetap disebar Pak, ten perbatasan, jogo perbatasan, ten lautan, jogo lautan, polisi ten dalan-dalan disebar. Sehingga yang terjadi kita bisa sholat dengan tenang, pengajian dengan tenang. Jangan bayangkan orang-orang Palestina niku, ajeng sholat mak dier, kena masjid miring, ngoten mereka sholat ning ngisor masjid sing miring. Kemudian cah cilik-cilik niku ajeng ngombe wae niku mobil tangki parkir niku karena saking dinginnya keadaan itu enten embune nek esuk niku terus diplirit enten sret, terus ditadai terus diombe niku. Nah, maka sak jelek-jeleknya penguasa itu harus kita doakan satu. Kemudian yang kedua, sak jelek-jeleknya mereka punya segala macam instrumen keamanan itu digelar agar kemudian menjaga kita di dalam negeri kita, agar kita menjadi orang-orang yang kemudian terlindungi. Oleh karena itu maka kita perlu doakan mereka terus agar mereka tetap baik di dalam negeri ini dan kemudian menjaga negeri ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mengatakan dengan saged kula aturaken, terakhir kita doakan nggih pemimpin kita sebentar saja agar kemudian barangkali keikhlasan panjenengan dalam bermajelis ilmu kemudian diiringi dengan ketulusan hati jenengan dalam mendoakan mereka kemudian menjadi orang-orang yang kemudian baik dan berkhidmat kepada kaum muslimin yang ada di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وأصدقائنا وإخواننا وأخواتنا يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجعلنا من الموحدين واجمعنا في جنتك جنات النعيم جنات الأعلى يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آخر كلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن